Assalamualaikum teman-teman. Halo dan selamat datang di video pembelajaran mata kuliah struktur aljabar. Video ini disusun untuk memenuhi tugas pada mata kuliah struktur aljabar yang diampuh oleh Ibu Siti Masyarah MPD. Kami dari kelompok 3 dengan anggota Aisyah Syakila, Cindy Meyana Munte, dan Rafif akan membahas materi operasi biner. Semoga melalui video pembelajaran ini, materi dapat dipahami dengan lebih mudah dan jelas. Selamat menyaksikan. Operasi biner diberikan sebuah definisi 3.1, yaitu jika S sebuah himpunan, maka sebuah operasi biner star pada S adalah satu relasi yang menghubungkan setiap pasangan berurut untuk semua S1 star S2 elemen S ke tepat satu unsur dan diberi notasi dengan S1 star S2. Maka notasi yang digunakan untuk menyatakan operasi biner adalah plus, kali, star, dan lain sebagainya. Di mana hasil dari sebuah operasi, misalnya star, pada unsur A dan B akan ditulis sebagai A star B. Baik, mari kita masuk ke dalam contoh 1, yaitu penjumlahan A star B sama dengan A plus B adalah sebuah operasi biner pada himpunan bilangan bulat positif. Pengurangan A star B sama dengan A kurang B bukanlah operasi biner pada himpunan bilangan bulat positif, tetapi merupakan operasi biner pada himpunan bilangan bulat. Perkalian A star B sama dengan A kali B adalah sebuah operasi biner pada bilangan bulat positif, bilangan bulat, bilangan real, atau bilangan rasional. Pembagian A star B sama dengan A per B adalah sebuah operasi biner pada bilangan rasional positif. 3.2 Sifat-sifat operasi biner. Yang pertama komutatif, yang kedua asosiatif, yang ketiga mempunyai identitas, dan yang keempat mempunyai sifat inverse, dan yang terakhir distributif terhadap operasi penjumlahan. Komutatif, jika A star B sama dengan B star A untuk setiap A, B. Asosiatif yaitu jika A star B star C sama dengan A star B star C untuk setiap A, B, C. Yang ketiga mempunyai identitas. Identitas jika terdapat I sedemikian hingga A star I sama dengan I star A sama dengan A untuk setiap A. Identitas kiri jika terdapat I1 sedemikian hingga I1 star A sama dengan A untuk setiap A. Identitas kanan jika terdapat I2 sedemikian hingga A star I2 sama dengan A untuk setiap A. Yang keempat yaitu mempunyai sifat inverse, di mana jika setiap A terdapat A inverse sedemikian hingga A star A inverse sama dengan A inverse star A sama dengan I, di mana I adalah unsur identitas untuk operasi perkalian, sedangkan A inverse disebut inverse dari unsur A. Distributif terhadap operasi penjumlahan, yaitu jika setiap A, B, C berlaku A star B plus C sama dengan A star B plus A star C, distributif kiri, dan B plus C star A sama dengan B star A ditambah C star A untuk distributif kanan. Contoh 2. Buktikan bahwa operasi penjumlahan biasa merupakan operasi biner. Akan ditunjukkan bahwa 1. Komutatif, di mana ambil sembarang unsur, misal X dan Y, maka berlaku X tambah Y sama dengan Y ditambah X. Kemudian yang kedua asosiatif, yaitu operasi penjumlahan bersifat asosiatif karena untuk sembarang unsur, misal X, Y, Z, berlaku X plus Y plus Z sama dengan X ditambah Y ditambah Z.
Yang ketiga, identitas. Identitas operasi penjumlahan adalah 0 karena A ditambah 0 sama dengan A. Yang keempat yaitu inverse. Inverse penjumlahan untuk sembarang bilangan adalah min A karena A ditambah minus A sama dengan 0. Definisi 3.2 yaitu himpunan S dikatakan tertutup terhadap operasi biner star jika untuk setiap A, B elemen S berlaku A star B elemen S. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu 3.3 penerapan operasi biner, yaitu pada bilangan kompleks, di mana bilangan kompleks adalah bilangan yang dapat disajikan dalam bentuk A tambah BI atau A tambah IB, di mana A dan B adalah elemen atau anggota dari bilangan real, dan I sama dengan akar minus 1, I pangkat 2 sama dengan minus 1, I pangkat 3 sama dengan minus I pangkat 4 sama dengan 1, dan I pangkat 5 sama dengan I. Kita lanjutkan ke dalam sifat-sifat bilangan kompleks, yaitu yang pertama adalah A tambah BI ditambah C tambah DI sama dengan A tambah C ditambah B tambah D kali I. Lalu yang kedua, A tambah BI dikali C tambah DI sama dengan AC dikurang BD ditambah AD tambah BC kali I. Yang ketiga, A tambah BI dibagi C tambah DI sama dengan AC tambah BD per C kuadrat tambah D kuadrat ditambah BC dikurang AD per C kuadrat tambah D kuadrat kali I. Lalu yang keempat, ada modulus A tambah BI sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat. Lalu yang kelima, ada jika Z sama dengan A tambah BI, maka bilangan kompleks sekawan dari Z ditulis Z bar atau didefinisikan sebagai Z bar sama dengan A kurang BI. Lalu yang terakhir ada Z dikali sekawan Z merupakan bilangan real. Selanjutnya, kita masuk ke dalam teorema 3.1, di mana jika Z1, Z2 merupakan bilangan kompleks, maka berlakulah teorema di bawah ini. Yang pertama yaitu modulus dari Z1 kali Z2 sama dengan modulus Z1 dikali modulus Z2. Lalu yang kedua, modulus dari Z1 dibagi Z2 sama dengan modulus Z1 dibagi modulus Z2. Yang ketiga, modulus Z1 ditambah Z2 lebih kecil atau sama dengan modulus Z1 ditambah modulus Z2. Yang keempat, modulus Z1 dikurang Z2 lebih besar atau sama dengan nilai mutlak dari selisih modulus Z1 dan modulus Z2. Lalu yang terakhir, yaitu modulus Z1 dikurang Z2 lebih kecil atau sama dengan modulus Z1 ditambah modulus Z2. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam pembuktian salah satu teorema 3.1, di mana kita akan membuktikan teorema ke-1 yaitu modulus Z1 kali Z2 sama dengan modulus Z1 dikali modulus Z2. Kita misalkan Z1 sama dengan X1 tambah Y1I dan Z2 sama dengan X2 tambah Y2I. Yaitu modulus Z1 kali Z2 sama dengan modulus dari X1 tambah Y1I dikali X2 tambah Y2I. Sama dengan modulus X1 X2 ditambah X1 Y2I ditambah Y1 X2I ditambah Y1 Y2I kuadrat. Sama dengan modulus X1 X2 dikurang Y1 Y2 ditambah X1 Y2 tambah X2 Y1 kali I. Sama dengan akar dari X1 X2 dikurang Y1 Y2 kuadrat ditambah X1 Y2 tambah X2 Y1 kuadrat. Kita kembangkanlah kuadrat tersebut, di mana akar dari hasil perkembangan kuadrat pertama ditambah kuadrat kedua.
Lalu kita kelompokkan akar dari X1 kuadrat dikali X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat ditambah Y1 kuadrat dikali X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Maka selanjutnya kita faktorkan, di mana akar dari X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat dikali X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Kita pisahkanlah akarnya, maka hasilnya akar X1 kuadrat tambah Y1 kuadrat dikali akar X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat. Nah, dari sini kita kembali ke definisi modulus, yaitu sama dengan modulus Z1 dikali modulus Z2. Maka terbuktilah bahwasannya modulus Z1 kali Z2 sama dengan modulus Z1 dikali modulus Z2. 3.3.2 Akar pangkat N dari satuan. Jika X pangkat N sama dengan 1, maka rumusnya XK sama dengan cos 2K V per N ditambah I dikali sin 2K V per N, di mana N yaitu 1, 2, 3, dan sampai seterusnya, sedangkan K yaitu 1, 2, 3, sampai seterusnya. Contoh, tentukan nilai X jika X pangkat 4 sama dengan 1 dan buktikan nilai X-nya memenuhi sifat-sifat komutatif, asosiatif, identitas, dan inverse pada operasi biner perkalian. Penyelesaian X1 sama dengan cos 2 dikali 1 dikali V per 4 ditambah I sin 2 dikali 1 dikali V per 4. Maka dapatnya yaitu cos 90 derajat ditambah I sin 90 derajat. Di mana cos 90 derajat itu adalah 0 dan sin 90 derajat itu 1 dikali I, maka 0 ditambah I sama dengan I. X2 yaitu cos 2 dikali 2 dikali V per 4 ditambah I kali sin 2 dikali 2 dikali V per 4, yaitu cos 180 derajat yaitu minus 1 ditambah I dikali sin 180 derajat yaitu 0. Maka min 1 ditambah 0 sama dengan minus 1. Selanjutnya X3 sama dengan cos 2 dikali 3 dikali V per 4 ditambah I dikali sin 2 dikali 3 dikali V per 4 sama dengan cos 270 derajat ditambah I sin 270 derajat. Cos 270 derajat yaitu 0 dan sin 270 derajat dikali I sama dengan minus I. Maka 0 ditambah minus I sama dengan minus I. Yang terakhir itu X4, di mana cos dikali 2 dikali 4 dikali V per 4 ditambah I sin 2 dikali 4 dikali V per 4. Maka cos 360 derajat yaitu 0 ditambah I sin 360 derajat yaitu 1. Maka 0 ditambah 1 sama dengan 1. Sehingga nilai X-nya itu dari X1, X2, X3, dan X4 yaitu I, minus 1, minus I, dan 1. Maka yang pertama kita akan membuktikan bahwa sifat komutatif akan dibuktikan memenuhi sifat komutatif, yaitu A star B sama dengan B star A. Misal A-nya itu kita ambil I, B-nya itu kita ambil minus 1. Maka A star B, maka yaitu I dikali minus 1 sama dengan minus I, dan B star A yaitu minus 1 dikali I, yaitu minus I. Maka terbukti kalau ini memenuhi sifat komutatif. B akan dibuktikan sifat asosiatif, yaitu A star B star C sama dengan A star B star C. Misalkan A-nya itu I, B-nya minus 1, C-nya minus I. Maka A star B star C yaitu
I dikali minus 1, yaitu minus I dikali minus I. Maka minus I dikali minus I yaitu I pangkat 2. I pangkat 2 yaitu minus 1. Itu untuk sisi sebelah kiri. Sedangkan untuk sisi sebelah kanan yaitu A star B star C, yaitu I dikali minus 1 dikali minus I. Maka yaitu I dikali I, yaitu I kuadrat sama dengan minus 1 untuk sisi kanan. Jadi dapat dibuktikan bahwa sifat asosiatif yang sebelah kiri dan sebelah kanan yaitu sama-sama nilainya minus 1. Yang ketiga yaitu akan dibuktikan mempunyai identitas terdapat I sama dengan 1. Yang D akan dibuktikan mempunyai inverse, yaitu A dikali A inverse sama dengan A. Yang pertama yaitu I inverse sama dengan minus I. Minus 1 inverse sama dengan minus 1. Minus I inverse sama dengan I. 1 inverse sama dengan 1. Maka terbukti kalau masing-masing itu mempunyai inverse, yaitu di mana A dikali A inverse itu sama dengan A. 3.3.3 bilangan satuan, yaitu bilangan satuan atau unit number adalah bilangan prima relatif terhadap Zn, yaitu bilangan bulat modul n yang lebih kecil dari n dan biasa dituliskan dengan UN. Angka 1 pada dikatakan unsur kesatuan atau unity. Contohnya U5 yaitu 1, 2, 3, dan 4. U6 yaitu 1, 5. Kenapa 2, 3, dan 4 tidak diikutkan? Karena 2, 3, dan 4 itu bisa dibagikan ke si 6 tersebut. Misal 6 dibagi 2, 3. 2 bagi 2 sama dengan 1, bisa. Yang ketiga yaitu Z6, yaitu bilangan apa aja yang lebih kecil dari 6, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian Z5 yaitu bilangan apa yang lebih kecil dari 5, yaitu 0, 1, 2, 3, dan 4.